Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Tribuners. Jumpa lagi bersama saya Kinan Aulia. Kita kembali dalam program Ngopi Ngobrol Politik dan tentu saja edisi kali ini khususnya pada Sabtu 26 Maret 2022. Kita kembali menyapa Tribuners dan tentu saja pada episode kali ini Tribun Timur telah mengusung satu tema yakni menatap pemilu 2024 dan tentu saja kita telah mengundang salah seorang narasumber. Beliau juga sebagai aktivis politik dan bukan hanya itu, beliau juga seorang sekretaris PDIP Sulawesi Selatan. Nah, semua orang pasti telah mengenal beliau nih. Untuk itu saya akan memperkenalkan ada Bapak Rudi Petergoni. Saya akan menyapa dulu narasumber kita sudah berada di ruangan ini. Halo, Assalamualaikum dan selamat sore Pak Peter. Waalaikumsalam, selamat sore Mbak Kinan. Waduh, ini saya sampai excited dan agak ini ya sama Pak Rudi hari ini melihat. Gimana kabarnya Pak Rudi? Ya, Alhamdulillah sehat-sehat dengan aktivitas baru selesai konsultasi publik mengenai trafficking. Jadi cukup padat juga hari ini ya Pak Rudi ya? Biar padat kalau Tribun Timur yang undang wajib hadir kita. Langsung ya, jadi sekalipun padat kalau panggilan media harus dipenuhi ya Pak? Karena Bung Karno bilang hanya dua yang dapat menyinari dunia ini. Yang pertama adalah matahari, yang kedua adalah media. Waduh, keren. Baik Pak Rudi. Nah Pak Rudi, di tengah-tengah kesibukan Anda tadi juga ada aktivitas sebelum ke Tribun Timur. Bagaimana untuk kesehariannya Pak Rudi? Berjalan lancar semua? Ya Alhamdulillah, memang sudah tugas kita seperti ini. Panggilan hidup saya ya sudah mengabdi di rakyat melalui jalur politik. Sehingga harus menerima biar hari Sabtu, biar hari Minggu ya sudah begitu. Enjoy aja. Sekalipun waktu keluarga ya sebenarnya. Ya makanya biasa ngajak keluarga. Kayak tadi ngajak keluarga. Baik. Dan sesudah ini baru gabung lagi. Kembali quality time. Ya wajib. Wajib. Baik Pak Rudi, hari ini kita akan membahas mengenai menatap pemilu 2024. Untuk PDIP sendiri sejauh mana sih persiapan PDIP menatap pemilu 2024 khususnya Pak Rudi sebagai sekretaris PDIP Sulsel. Silakan Pak Rudi. Saya senang judulnya. Yang pertama, berarti Tribun Timur mendukung pemilu tetap dilaksanakan di tahun 2024. Saat ini kan banyak di luar ada wacana-wacana pemilu ditunda. Ya, kami PDI Perjuangan clear dan jelas kami menolak penundaan pemilu. Menurut kami konstitusi sudah mengatakan bahwa setiap 5 tahun sekali kita melakukan siklus pergantian kepemimpinan nasional. Dan itu wajib ditaati dan dipatuhi. Nah tentu berkaitan dengan itu kami PDI Perjuangan sudah menyiapkan time schedule persiapan partai, yaitu mulai dari konsolidasi organisasi, kita bergerak bersama, solid bergerak, mulai dari ranting, kemudian PAC, DPC, sampai tingkat DPD dan DPP partai. Kami memang mempersiapkan diri, terutama di bulan Agustus mempersiapkan verifikasi parpol. Kita tahu ada 75 parpol yang mungkin akan diverifikasi. Salah satunya adalah PDI Perjuangan. Kami siap dengan cara apapun verifikasi itu. Dan tentu sebagai partai pemenang pemilu, ini momentum yang sangat berharga bagi kami untuk menguji kembali apakah PDI Perjuangan masih bersama rakyat menurut pikiran rakyat. Masih bersama rakyat menurut pikiran rakyat. Ya kalau menurut pikiran kami masih gitu ya. Tapi kan ini kesempatan bagi kita tentunya setiap pemilu disitulah dilihat apakah kita benar-benar berada di garis perjuangan bersama rakyat, tertawa dan menangis bersama rakyat. Tertawa dan menangis bersama rakyat. Kita sebelum pindah ke indikator PDIP dalam yang harus dipenuhi mungkin ya Pak Rudi, Kinan mau membahas sedikit juga nih mengenai yang tadi dibahas penundaan pemilu. Yang PDIP telah mengeluarkan statement untuk juga tidak menyetujui dengan adanya penundaan pemilu 2024. Sampai saat ini sudah bagaimana dengan persiapan hal tersebut, Pak Rudi khususnya? Ya jelas sikap kami. Yang pertama, tadi saya sampaikan konstitusi ya. Konstitusi kita kan mengatur
siklus kepemimpinan nasional, kemudian pergantian dan lain-lain semua itu 5 tahun sekali. Ya. Yang kedua memang kemarin kami menjadi motor untuk perubahan secara terbatas Undang-Undang Dasar 1945 di MPR. Tetapi dengan melihat kondisi ini kami menarik diri. Karena kami takut jangan sampai perubahan Undang-Undang Dasar ini nanti akan ada penumpang gelapnya. Berkaitan dengan umpamanya masa jabatan presiden. Kemudian yang lain-lain lah. Menurut kami apapun itu harga mati bagi kami, konstitusi tidak bisa ditawar-tawar. Kami taat asas ya istilahnya, kami taat dengan aturan yang ada. Walaupun mungkin itu menguntungkan kami, mungkin saja ya. Banyak yang mempresentasikan, yang memperlihatkan bahwa kenapa PDIP menolak, padahal ini menguntungkan bagi PD Perjuangan. Jika diambil, ini kan menambah kekuasaan gitu. Tapi menurut kami bukan itu. Partai memang didirikan untuk merebut kekuasaan secara konstitusional. Makanya kata konstitusional itu kami tetap berpegang teguh kepada hal itu. Ibu Mega dalam berbagai kesempatan, baik sikap secara pribadi maupun kepartaian, telah mengatakan kepada kita, kalau kita tidak belajar dari sejarah, bagaimana menaati konstitusi, ya akan terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Kami tidak ingin menjadi gaduh. Walaupun itu jujur aja Mbak Kinan itu menguntungkan secara politik. Bahkan mungkin akan terjadi perpecahan juga. Ya menurut hemat kami seperti itu. Dan itu harus dihindari. Lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Dan alhamdulillah beberapa partai sudah mengikuti langkah dan gerak yang kami ambil. Jadi menurut kami apa yang kami lakukan ini bukan untuk kepentingan kami pribadi, tapi untuk kepentingan bangsa dan negara. Baik, nah untuk PDIP sendiri khususnya untuk Pak Rudi melihat isu-isu penundaan pemilu 2024 ini sampai saat ini dengan mungkin banyaknya partai politik yang masih saja setuju ya dengan penundaan itu, untuk PDIP sendiri melihat hal itu, akankah juga tetap berpegang teguh? Kami tidak ada tawar-menawar kalau soal itu. Kalau soal konstitusi tidak ada tawar-menawar. Itu harga mati. 5 tahun siklus harus berjalan. Wajib kita persiapkan dengan baik. Kita harus siap mau kalah atau menang, itu rakyat punya pilihan. Janganlah kita selalu membawa atas nama rakyat, tapi sebenarnya untuk kepentingan pribadi. Kesempatan bagi rakyat, kapan lagi rakyat menilai wakilnya, menilai presidennya, menilai gubernurnya, menilai bupati wali kotanya kalau bukan sekarang. Janganlah orang bilang untuk yang kayak begini-begini dicoba-coba. Ini bukan hal untuk dicoba-coba. Tidak bisa. Kita harus teguh konstituen, teguh dengan konstitusi kita. Dan konsistensi penting untuk hal tersebut, Mbak Kinan. Dan terima kasih judulnya ini membantu kita tentunya. Bahwa pemilu harus 2024. Tidak ada 2026, tidak ada 2027. Tidak ada hal yang darurat. Buktinya kita kemana-mana udah tidak PCR lagi. Tidak antigen lagi. Kedaruratan apa yang harus kita sampaikan? Boleh orang pada mudik lebaran, yang penting sudah booster. Berarti kan kondisi sudah mulai kembali normal. Nah ketika kondisi mulai kembali membaik, kok ada ide-ide seperti itu? Ini kan tidak berjalan lurus antara pikiran menunda pemilu dengan kondisi real di lapangan. Baik Pak Rudi. Nah, jika dengan isu yang seperti itu, bagaimana dengan isu ekonomi yang dikatakan dengan penundaan pemilu 2024 akan membantu ekonomi yang pulih kembali dari pandemik 2 tahun lalu, Pak Rudi? Bagaimana Anda menanggapi isu tersebut? Apanya ya? Itu kan perlu indikator yang mana menurut mereka yang menyatakan bahwa harus terjadi penundaan. Kita lihat sendiri sekarang gerak masyarakat begitu bagus, ekonomi mulai membaik. Nah kalau bicara seperti itu Mbak, menurut saya kalau bicara anggaran nanti dibalik lagi gitu. Kok kalau pemilu nggak ada duitnya, kalau kegiatan lain ada duitnya. Seremonial ada duitnya ya? Ya saya nggak mau bicara gitu ya. Saya kan partai pengusung pemerintah, artinya apapun yang pemerintah lakukan menurut saya itu yang terbaik buat rakyat. Tapi jangan cari alasan yang mengada-ada. PD Perjuangan kami tidak suka yang seperti itu. Kami teguh, kami konsisten di jalur itu.
Ya kalau alasan ekonomi perlu indikator yang indikator jelas. yang jelas juga. Ya, kalau menurut saya program pemerintah lah yang perlu mendukung perbaikan ekonomi rakyat. Baik. UMKM umpamanya. Kemudian saya bingung ya Pak, sekarang orang tidak pakai itu lagi tidak pakai PCR atau antigen. Otomatis kita lihat di bandara sudah mulai ramai. Ya masyarakat rindu dengan kebersamaan. Akhirnya kan Pak Jokowi secara bijak menyampaikan sudah boleh mudik lebaran. Nah kalau mudik lebaran kan otomatis ekonomi di daerah itu bagi yang pemudik itu kan membawa sesuatu ke daerahnya. Mulai dari harga dari pesawat, bus, kemudian ada barang oleh-oleh yang dibelanja, sampai di daerah mereka belanja, berarti kan ekonomi bergerak gitu. Betul. Nah menurut saya ketika ekonomi bergerak, alasan bahwa ekonomi kita stagnan atau ekonomi kita dalam kondisi yang tidak baik-baik aja itu benar. Baik. Tapi kalau tidak baik-baik aja, mari diperbaiki, mari disembuhkan. Mari bersama-sama berkolaborasi. Iya, tapi bukan diamputasi. Iya kan? Kalau isu pemilu itu kan ditunda itu kan diamputasi namanya. Padahal masih bisa diobati, masih bisa dirawat. Ya mari kita hemat sedikit. Pemerintah juga melihat skala prioritas, mana yang perlu dilaksanakan, mana yang perlu kita tunda. Seperti itu. Kalau umpamanya 1.000 uang kita untuk belanja, kita mau pakai 100 untuk pemilu, berarti yang selama ini kita gunakan untuk yang lain itu dikurangi. Betul. Ya begitu Mbak ya, kalau saya. Ya mengurus pemerintah ini kan bukan cuma sekedar statement kalau menurut saya. Harus ada indikator-indikator, termasuk big data. Ya, kita lihat sendiri ketika isu penundaan pemilu kan kontraproduktif menurut saya. Ya, ada banyak yang rakyat yang marah, rakyat yang apa, dan ini bisa membuat situasi yang tidak baik bagi negara kita yang sudah adem di bawah kepemimpinan Pak Jokowi. Mandalika kemarin berhasil. Ya, sektor pariwisata di sana tercapai yang diharapkan, dan melalui Mandalika disampaikan bahwa kondisi Indonesia sudah seperti ini, sudah baik, sudah pulih. Ya kan Mandalika menjadi corong kita ke luar. Di luar negeri lain juga. Ya pasti, dan mungkin wisatawan akan datang 1 April katanya mau dibuka. Nah ketika kita udah membuka border kita menyiapkan kesempatan bagi para wisatawan mancanegara datang. Menurut saya itu tanda bahwa kita sudah mulai kembali normal. Dan ekonomi pastinya akan lebih jauh membaik. Pasti menurut saya, Mbak. Saya pada tipe yang optimis. Memang kita sadar bahwa ekonomi sekarang tidak baik-baik amat. Betul. Untuk itu pasti pemerintah perlu, yang saya bilang tadi, jangan amputasi. Kalau amputasi semua orang bisa, Mbak Kinan. Tapi yang perlu dilakukan itu bagaimana kita merawat, kemudian memperbaiki, mendiagnosa penyakit apa yang harus kita sembuhkan. Sektor mana? Ya, dan saya setuju bahwa jangan diamputasi tapi diobati ya Pak. Iya, kalau yang terjadi kan kalau bahasa itu ya enak-enakan aja gitu, Mbak Kinan. Karena kan kalau kita lihat banyak ekonomi yang sakit, makanya harus bangkit gitu ya Pak. Indonesia bangkit kan? Baik. Nah, seperti yang disampaikan Pak Rudi bahwa PDIP ada untuk rakyat, menangis bersama rakyat, dan bahagia bersama rakyat. Mungkin ini banyak yang tanyakan juga nih Pak Rudi, sebenarnya sejauh mana bisa dijelaskan juga indikator yang harus dipenuhi jika ingin mencaleg di PDIP khususnya. Nah, bisa dijelaskan sedikit juga Pak Rudi? Ya, di PDI Perjuangan itu kami jelas ada tingkat kekaderan. Kami di PDI Perjuangan ketika Mbak Kinan contoh masuk ke PDI Perjuangan, Mbak Kinan nanti akan difasilitasi untuk mengikuti pengkaderan-pengkaderan. Di situ ada kader tingkat pratama, ada kader tingkat madya, ada kader utama, bahkan ada guru kader. Yang paling tinggi berarti ya? Ya, yang nanti akan jadi pelatih. Kemudian kami melakukan banyak TOT, training of trainer. Dan bagi kami kan politik ini bukan sekedar kekuasaan. Tapi bagaimana politik itu juga mencerdaskan kehidupan bangsa. Politik juga itu adalah politik hijau. Bagaimana kita merawat tanaman, merawat sungai. Itu adalah bagian dari politik. Gitu. Ya, contoh umpamanya ketika gerakan kelangkaan minyak, kita juga melakukan gerakan gitu bahwa ya kami bukan mungkin banyak yang keliru, kami bukan tidak mau, bagi kami itu persoalan minyak kelapa itu perlu dituntaskan. Betul. Tetapi di sisi lain kita juga bisa melakukan gerakan mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak menggunakan
minyak sebagai bahan bakunya, umpamanya rebus, kukus, kan itu lebih sehat gitu. Nah sebenarnya itu cuma mungkin ada yang menganggap bahwa kita tidak peka. Bukan, menurut kami problem itu adalah problem pemerintah. Kami partai mendorong seperti itu. Kami memberikan solusi-solusi. Ketika beras umpamanya langka atau beras sudah akan semakin menurun, kami mengharapkan ada pengganti beras, yang umpamanya sagu, ya, atau ubi-ubian. Kami mengarah ke situ. Kayak contoh di Luwu Raya, ya, ada makanan khas kita yang menggunakan bahan sagu, ya kan, itu cukup di Maluku, di beberapa daerah. Masing-masing daerah ada muatan lokalnya, ada kearifan lokalnya. Kami berharap itu bisa mengganti padi. Gitu. Jadi kami selalu memberikan solusi-solusi, perbandingan-perbandingan sehingga masyarakat semakin kaya akan begitu banyak variasi dalam hidupnya gitu. Jadi sebenarnya seperti itu, Mbak. Saya kembali, jadi dengan tahapan itu kalau Pratama itu bisa mencaleg di DPR provinsi, bisa mendapat penugasan di tingkat kabupaten. Nah, kalau Madya itu bisa mendapat penugasan di tingkat provinsi, baik sebagai anggota DPR maupun calon gubernur, wakil gubernur. Kami ada tahapan-tahapannya. Di PD Perjuangan kami mengajar orang untuk menjadi kader tangga, Mbak. Bukan kader lift. Jadi berproses ya? Iya, kalau kader lift kan bisa mau tindis lantai berapa, Mbak? Karena mau tindis lantai yang paling atas, ternyata yang di atas itu rooftop, Mbak. Udah nggak ada apa-apa di atas gitu kan. Kalau kader tangga, kita melangkah dari tangga 1 ke tangga 2 ke tangga 3. Kita nikmati, kita enjoy dengan proses. Bagi PD Perjuangan bagaimana menciptakan kader partai menjadi kader bangsa. Dia jadi berimpitan. Kita lihat ada Mbak Puan Maharani, ada kemarin Pak Joko Widodo, ada Pak Ahok kemarin, ada Ibu Risma, ada Pak Ganjar. Banyaklah yang kami buat menjadi kader-kader yang menjadi kader milik nasional. Ada Pak Cahyokumolo, Pak Pramono Anung. Ini yang sudah tidak diragukan lagi kemampuannya gitu. Jadi tugas partai itu adalah menciptakan kader yang nanti menjadi kader bangsa. Ya, bukan hanya kader partai tapi bisa menjadi. Ya, wajib itu kader bangsa. Tapi tidak langsung, pasti harus berproses dan pasti ada PDLT ya, prestasi, dedikasi, loyalitas dan tak tercelah. Sehingga kita lihat prestasinya seperti apa, dedikasinya, loyalitasnya, dan harus tidak tercela. Ketika tercela pasti akan turun grade seperti itu. Ada grade-nya juga pasti. Ya kayak saya, Mbak, umpamanya saya sudah kader utama, saya sudah ikuti pendidikan kader, guru kader, saya bisa melatih gitu. Tapi di PD Perjuangan itu tidak bicara kekuasaan bagi para kadernya, tapi partai yang menentukan kadernya menjadi petugas partai. Kayak saya umpamanya ditugaskan di DPRD provinsi, ya saya di situ berjuang untuk rakyat di situ. Kami tidak berpikir, oh saya punya cita-cita, boleh aja cita-cita, tapi partai yang menilai bahwa pantasnya Mbak Kinan ini di mana gini. Di tangga mana ya? Tangga mana? Mbak Kinan maunya tangganya adalah menjadi juru bicara partai gitu, karena punya pengalaman di Tribun Network umpamanya gitu. Jadi masing-masing sesuai dengan keahliannya Mbak Kinan. Asal jangan langsung naik lift ya? Kalau naik lift bisa kebablasan, apalagi nanti liftnya macet di tengah jalan apalagi kan. Macet ya. Apalagi macetnya terus nanti langsung naik di rooftop. Ya karena nggak ada kerja keras kan. Betul. Nggak ada kerja keras, modalnya hanya pencet doang. Mungkin ini yang membedakan juga ya Pak Rudi, PDIP dengan partai yang lainnya dari sistem kekaderan yang dilakukan yang berjenjang. Saya tidak mau bahas partai lain, Mbak ya. Iya, masing-masing partai pasti berbeda punya, masing-masing punya apa? Orang bilang juru masak, punya adonan, ada kukinya masing-masing. Kalau kami ya seperti itulah. Dan ciri khas lebih tepatnya. Ya. Kalau kami main bola, ya Mbak Kinan umpamanya pemain basket masuk ke PD Perjuangan, jangan bawa cara main basket dong. Ikut cara kami yaitu main bola. Ya kan beda kan kalau basket bolanya dipegang pakai tangan kan, kemudian dimasukkan ke jala melalui tangan. Keringnya. Iya, keringnya. Kalau bola, sepak bola pakai kaki kan. Ketika pakai tangan dia malah handsball kan, Mbak. Jadi ada beda rule yang kita lakukan. Jadi kami terbuka untuk kepada seluruh anak bangsa ini, tapi yang digunakan adalah rule partai kami gitu. Kami punya anggaran dasar, anggaran rumah tangga, peraturan partai, peraturan DPP partai, dan banyak aturan-aturan yang mengikat kami. Itulah yang kami harapkan diikuti oleh seluruh kader.
Oke, baik Pak Rudi. Nah, ini sampai di sini kayaknya Kinan sudah langsung dapat materi kekaderan juga ini rasanya. Oke, baik Pak Rudi. Kadre itu kan Mbak Kinan, kader itu dari kata kadre. Ya. Kadre itu artinya bingkai. Oke. Mbak Kinan lihat kalau foto tidak pakai bingkai pasti jelek. Ya, dan bisa langsung jatuh kan. Ya, kalau foto pakai bingkai pasti keren, kuat juga. Kemudian kuat, kemudian cantik dilihat. Nah, jadi seperti itulah kira-kira kader. Kalau di militer itu ada istilah kadet, itu maknanya sama. Jadi makna kader ya kira-kira proses bahasanya dari itulah Mbak, dari kadre kemudian kadet, agak kemiliteran. Makanya kalau kekaderan itu kita hormat kepada yang lebih senior gitu. Itu memang budaya ya, kadre. Jadi kadre itu maknanya dalam sekali Mbak Kinan. Ya, bingkai juga makna militer yang begitu disiplin, solid. Ya, ada rantai komando. Nah, kira-kira seperti itu Mbak Kinan. Jadi kalau pembentukan kader ya seperti itu. Melalui tahapan proses gitu, dan pasti kita puas kalau kita by proses. Oke, baik. Nah, selanjutnya mungkin setelah kita membahas mengenai indikator yang harus dipenuhi oleh caleg di PDIP sendiri ini, Pak Rudi mungkin bisa dijelaskan juga seperti apa sih yang harus dipenuhi agar bisa maju Pilgub Sulawesi Selatan khususnya mungkin ya, kalau calon di PDIP sendiri. Ada persiapan-persiapan tersendiri mungkin? Ya, kami kan setiap tahun 2 kali melakukan survei Mbak ya. Iya, baik. Tahun ini kami akan melakukan juga survei. Ya, kami ya walaupun belum belum langsung ya, kemarin Pak Sarul itu kami menang 2 kali. Oke. Ya, baik saya yang jilid 1, saya yang jilid 2. Kemarin juga Pak Prof Andalan, kami juga partai pengusung. Sehingga dalam 3 helatan pemilihan gubernur di Sulawesi Selatan kami menang. Kami berada pada barisan yang menang. Kenapa? Karena kami by data, kami melihat harapan rakyat, kami melihat bagaimana keinginan rakyat. Berdasarkan survei-survei yang ada, tentu kita berusaha mendekati tokoh atau kalau tidak dari kader kami, ya kita kan harus realistis ya. Betul. Ya, untuk mengusung calon gubernur dibutuhkan 17 kursi. Ya, kami saat ini baru 8 ya. Makanya kami terus bekerja keras, mengejar kekurangannya, berkonsolidasi. Kami masih banyak kekurangan, kami masih terus merekam apa yang menjadi harapan masyarakat. Bukan cuma memenuhi harapan masyarakat, tapi tokoh-tokoh partai kita bukan cuma hebat di internal, tapi juga bisa keluar gitu, bisa keluar membawakan aspirasi rakyat, bisa bersaing dengan tokoh-tokoh partai yang lain. Menurut kami fokus ke Pileg 2024 yang rencana akan dilaksanakan 14 Februari. Dari hasil Pileg itulah nanti yang kita lihat hasil Pilgub seperti apa. Dan masih ada perjalanan 2 tahun, kami belum tahu proses Pilgub ini seperti apa, karena kalau Pilgub itu PKPU-nya belum keluar, calon gubernurnya itu bagaimana, kita belum melihat. Tapi gambaran awal, kami sudah merekam beberapa tokoh, baik tokoh internal maupun tokoh eksternal. Kami sudah rekam, kami sudah membangun, menjalin hubungan yang baik. Dan kalau di Sulawesi Selatan ini kan si Pakatau, si Pakainga, dan si Pakalebi kita semua baik sekali kan. Sisa tentu adalah bagaimana partai berperan di dalamnya. Harapan rakyat, ada peranan partai. Ini bisa menjadi menjadi suatu kerjasama yang luar biasa dan baik ya. Bukan hanya untuk kepentingan partai tentunya. Kalau hanya untuk kepentingan partai pasti kalah. Tapi kalau untuk kepentingan rakyat, sejalan dengan harapan rakyat, pasti kita menang lagi di pemilihan gubernur. Saya yakin itu Mbak, karena kebetulan 3 kali saya jadi sekretaris di 3 event yang tersebut ya. Oke, baik Pak Rudi. Nah, sampai saat ini Pak Rudi sudah bagaimana dengan penjaringan bakal calon legislatif, sudah sejauh mana? Kami sudah rapat kerja wilayah. Kerja wilayah kami 3, itu berdasarkan Dapil Pusat RI. Kami sudah mengumpulkan DPC, kemudian kita lihat bagaimana potensi anggota DPR RI kita kemarin, siapa yang masih layak untuk ditampilkan, kemudian dari internal seperti apa. Kemarin kami saat ini kami sementara melaksanakan
rapat kerja teknis menyangkut dapil kabupaten kota. Kita lagi pemetaan seperti apa daerah yang unggul kita yang menjadi basis, kemudian daerah perebutan seperti apa. Ya kalau ibarat lampu merah, kalau nyala merah berarti rawan bagi kami. Kalau nyala kuning itu daerah perebutan. Kalau nyalanya hijau ini berarti ini daerah basis kami. Kami ingin lihat ya kalau daerah lawan ya mungkin ada beberapa daerah seperti Sidrap dengan Bantaeng, Maros yang memang kami cukup lemah. Ya kami pasti butuh masukan dari anak-anak bangsa. Ya bukan cuma dari internal karena proses perekrutan di sini harus lebih cepat. Ya beda dengan kayak Makassar, kayak Toraja Utara, Tanah Toraja, Sopeng, kemudian beberapa daerah lainnya yang memang kita sudah terbentuk kader-kader kita. Ini beda. Jadi memang penanganannya kami lagi melihat daerah mana yang kami wajib kader, daerah mana yang kami masih butuh anak-anak bangsa untuk masuk. Tapi pada prinsipnya kami partai yang terbuka. Terbuka untuk siapapun. Ya, yang penting sama ideologi. Oke, tetap ya harus. Ya wajib ya Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, harga mati dan menjaga kebinekaan Tunggal Ika kita. Itu yang paling penting. Oke, baik Pak Rudi. Nah, kalau untuk caleg sendiri ini rata-rata umur berapa di setiap daerah, Pak Rudi? Sesuai dengan usia. Sesuai dengan aturan undang-undang usia minimal. Karena jujur kita harus lihat bonus demografi. Sekarang kalangan milenial, generasi YZ ini memang sangat tinggi. Sehingga kemarin kami melakukan pengkaderan tingkat milenial. Wow. Ya, karena menurut kami milenial ini harus didekati dengan cara-cara yang tidak sama dengan pengkaderan Pratama, pengkaderan Madya yang langsung itu kami coba mengajak mereka. Ada bedanya. Ya, supaya mereka senang gitu dan ternyata mereka senang yang kayak gini gitu. Yang kayak diskusi begini, mereka suka tampilan-tampilan konten-konten kreatif yang menceritakan bagaimana politik itu sebenarnya. Karena kalau tidak dengan cara yang menarik, pasti generasi milenial ini jadi apatis. Nah, jadi kami juga terus melakukan perbaikan sehingga PD Perjuangan ini bisa mendekati kaum milenial. Karena menurut kami kaum milenial inilah tulang punggung bangsa ke depan. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Jadi kami memang merangkul. Buktinya anggota DPRD provinsi kami ada yang milenial gitu. Usianya kemarin termasuk yang paling muda ketika jadi anggota DPRD. Ya, namanya di Putra Batara Lantara. Kemudian di beberapa daerah kami anak-anak muda semua gitu. Di Pindrang ada namanya di Aan, di Makassar ada Al Hidayat. Pokoknya kami memang tampilkan yang muda-muda. Ya, di Bulukumba juga anak muda. Ya, kami selalu berusaha menampilkan sehingga proporsional PD Perjuangan itu ada dari kaum milenial, ada yang senior partai. Bagi kami itu semua sama. Itu yang kami ramu. Berarti kalau kita lihat Pak Rudi untuk di PDIP sendiri ini memang didominasi pengusaha atau politisi muda. Mudah-mudahan dengan diskusi ini banyak pengusaha yang mau masuk, Pak. Ya mungkin dari zaman dulu memang pengusaha itu agak kurang di PD Perjuangan. Iya, agak kurang. Yang banyaknya itu rata-rata tokoh-tokoh pemuda, kayak saya dulu tokoh pemuda, ya terus sekarang juga masih muda Pak. Sudah 54 tahun, Mbak. Jadi proses pengkaderan kami memang tangkap dari yang muda-muda, kami didik, kami bina sehingga akhirnya bisa seperti ini. Karena bagi kami sangat butuh memang tokoh-tokoh pengusaha karena melalui tokoh-tokoh pengusaha ini ya kalau di partai kan 3, Mbak ya. Yang pertama punya kemampuan organisasi. Yang kedua punya kemampuan mengelola massa dan tentu butuh pembiayaan kan. Kalau kader ini miliki 3 ini luar biasa. Kalau miliki 2 saja sangat hebat. Kalau miliki 1 jempol. Yang bahaya itu kalau tidak memiliki sama sekali di 3 ini. Jadi berikan tepuk tangan aja mungkin ya. Ya, jadi kami berharap juga pengusaha-pengusaha itu masuk ke PDI Perjuangan. Cuma memang PDI Perjuangan pengurusnya itu sangat kecil, Mbak. Jadi kayak Dewan Pimpinan Cabang kami paling tinggi itu jumlahnya hanya 21 orang. Jadi dari 11 sampai 21. Kayak saya umpamanya di tingkat provinsi jumlah pengurusnya hanya 23, Mbak. Jadi memang kami sangat kecil jumlah pengurusan sehingga mungkin banyak yang
kalau mau masuk partai langsung mau jadi sesuatu, itu kalau di PD Perjuangan susah Mbak ya. Susah karena sistem kami yang sangat membuat orang itu teratur. Betul. Ya ritmenya sudah dijaga. Ya kalau umpamanya kayak Mbak Kinan, kalau mau masuk di PD Perjuangan kami tempatkan di tempat ini dulu pelan-pelan. Nanti pada tahun ini Mbak Kinan 3 tahun mengabdi, Mbak Kinan sudah boleh jadi pengurus DPC kalau dilihat memenuhi syarat tingkat kota gitu atau kabupaten. Berarti dilihat juga mungkin dari prosesnya ya, Pak Rudi, untuk setiap kader mungkin. Nah, tapi kalau kita melihat nih, Pak Rudi, setiap anggota DPRD kabupaten atau kota yang 2 periode misalnya, itu harus naik kelas juga? Kayak saya 2 periode di kota, kemudian naik kelas, jadi anggota DPR Provinsi, sekarang udah 3 periode di DPR Provinsi. Terus kalau saya naik kelas, umpamanya berapa periode lagi di RI gitu kan, tidak seperti itu Mbak. Jadi kita lihat berdasarkan kebutuhan partai. Tadi saya sampaikan bahwa di PD Perjuangan sekali lagi istilahnya itu ada petugas partai. Ya banyak mungkin yang merasa kontroversial istilah itu, kayak Jokowi dibilang petugas partai ditempatkan menjadi Presiden Republik Indonesia. Tapi Mbak, izin, Pak Jokowi itu bukan pengurus apa-apa. Tapi karena dia ditugaskan oleh partai, dirasa mampu, sehingga akhirnya mulai dari wali kota, jadi gubernur DKI Jakarta, kemudian jadi presiden. Ya tidak harus jadi pengurus partai, tidak harus jadi DPP partai. Tapi karena memang kualitas, kemampuan, dan tempatnya cocok jadi presiden, ya PDI mendorong jadi presiden. Itu yang saya maksud tadi Mbak. Kami punya 3 pilar partai. Yang pertama adalah struktur, yang kedua legislatif, yang ketiga adalah eksekutif. Nah, sisa penempatan aja. Ada yang memang ditempatkan di struktur aja, ada yang ditempatkan di legislatif, ada yang ditempatkan di eksekutif. Ini tidak perlu khawatir walaupun tidak menjabat apa-apa. Contoh Pak Jokowi tidak menjabat apa-apa, sesuai skill ya? Ya sesuai skill. Kayak umpamanya kemarin Ibu Risma tidak jabat apa-apa, bisa ditempatkan. Pak Ganjar bukan ketua partai di Jawa Tengah, jadi gubernur Jawa Tengah gitu. Jadi kalau PD Perjuangan bukan seperti itu, tapi berdasarkan kemampuan dan berdasarkan dokumentasi dari partai, melihat jejak kekaderannya dan keinginannya, keinginan rakyat. Rakyat inginkan Mbak Kinan, ya kami harus dekati Mbak Kinan gitu. Nah, seperti itu Mbak. Jadi di PDI tidak harus gitu bahwa saya ketua partai, saya jadi ini. Enggak. Ya, kita lihat kayak di Jawa Tengah kan, Pak Mas Ganjar itu, dia ketua partai enggak gitu. Kita lihat Pak Jokowi, apa Pak Jokowi ketua partai? Enggak. Partai mana yang tidak mendorong ketua-ketua partainya? Hanya PD Perjuangan, Mbak. Dan itu pembelajaran politik menurut saya yang bagus ya, bahwa berpartai itu tidak harus duduk di struktur untuk menjadi sesuatu. Itu pembelajaran. Makanya struktur kami kecil. Orang di struktur itu benar-benar orang yang mau bekerja untuk partai, yang punya waktu, tenaga dan pikiran. Yang lain nanti kita akan lihat, kita akan nilai penempatan kader. Kami namanya penempatan kader. Kami akan menempatkan kader di mana sesuai dengan kemampuan kader. Ya, seperti maunya Pak Pramono. Kita lihat Pak Pramono. Pak Cahyo, kita lihat Pak Cahyo, memang bagus, Mbak Puan dia cocok di DPR saat ini. Ya nanti kalau Mbak Mega, Ibu Mega lihat siapa, makanya kami tidak pernah ribut soal calon presiden. Dan Mbak Kinan boleh hitung ada banyak sekali kader PD Perjuangan yang disebut sebagai calon presiden. Itu menunjukkan bahwa pengkaderan kami berhasil. Ada namanya Mbak Puan, ada namanya Mas Ganjar, ada namanya Pak Jarot, ada namanya Mbak Risma, ada namanya Pak Ahok. Ya kami oke-oke aja. Tapi kami dalam Kongres tahun 2020 kami sudah serahkan kepada Ibu Ketua Umum mengenai calon presiden. Ibu Ketua Umum lah urus. Kami urus yang lain. Kenapa kami percaya bahwa Ibu Ketua Umum kami bisa melihat siapa yang pantas menjadi presiden. Ibu Ketua Umum kami sudah negarawan. Buktinya ketika PD Perjuangan menang pemilu, bukan dirinya yang dicalonkan jadi calon presiden, tapi Pak Joko Widodo. Dulu siapa yang kenal Pak Joko Widodo? Hanya gubernur DKI Jakarta saja. Tapi di tangan seorang koki yang luar biasa, Ibu Megawati Soekarno Putri, mampu meramu Pak Jokowi jadi seperti sekarang ini. Iya, itulah kekaderan DPD Perjuangan. Saya yakin ya, kalau tempat lain mungkin yang diutamakan ketua-ketua umum partainya. Untuk dimajukan. Seperti itulah. Kalau di PD Perjuangan kita lihat, Pak Jokowi bukan salah satu pengurus teras PD Perjuangan.
Tapi kita memberikan ruang terbuka kepada seluruh anak-anak bangsa, apalagi tentu kader PD Perjuangan untuk ditempatkan pada jabatan-jabatan politis sesuai dengan kebutuhan rakyat. Jadi tidak mesti menjadi ataupun juga menduduki jabatan strategis dengan pola kekaderan yang dimiliki di PDIP, semua orang memiliki tempat seperti itu dan peluang ya, Pak Rudi. Jadi tidak perlu takut kalau tidak jadi pengurus di PD Perjuangan gitu. Tidak perlu. Dan itulah yang membuat PD Perjuangan mampu menyelesaikan persoalan-persoalan internalnya dengan baik. Mbak Kinan boleh lihat 5 tahun terakhir ini PD Perjuangan nyaris tanpa konflik internal. Padahal kalau Mbak Kinan buka Google kurang lebih 15 tahun yang lalu, PD Perjuangan itu penuh dengan konflik internal. Kami berhasil melakukan transformasi diri. Kami melakukan transformasi diri bahwa semua persoalan kita selesaikan dengan cara gotong royong, musyawarah, mufakat. Dan kami berhasil. Dan menurut kami, cara kami mulai diikuti oleh teman-teman partai lain. Ya, seperti pemilihan-pemilihan calon ketua-ketua partai di tingkat kabupaten kota. Kami PD Perjuangan dalam 1 hari langsung memilih seluruh ketua partai di 24 kabupaten. Kami langsung memilih saat itu juga ketua tingkat provinsi tanpa gejolak. Dan itu yang menurut kami menjadi cerminan bahwa kita bisa menyelesaikan semua perbedaan pendapat di suatu forum resmi dengan gotong royong dan musyawarah. Mufakat. Dan itu memang ciri kita, Pancasila, sila keempat. Ya, kalau kita bisa lakukan itu, saya yakin dan percaya bahwa demokrasi kita akan jadi lebih sehat dan lebih baik lagi. Tidak perlu ada perpecahan. Perbedaan pendapat itu mengkayakan kita. Dan bagi kami perbedaan pendapat itu proses. Yang penting adalah hasilnya. Ketika ada hasilnya, itu yang kita sama-sama amankan. Terkadang hasil itu tidak sesuai dengan cara pandang kita, cara pikir kita. Tapi hasil itulah yang kita hormati untuk kita jalankan bersama. Inilah PDIP yang makanya banyak yang bilang PD Perjuangan itu kaku apa semua. Nah, tapi ya itulah PD Perjuangan. Kita berikan dulu tepuk tangan yang meriah untuk Pak Rudi Petergoni selaku Sekretaris PDIP Sulsel. Baik, Tribuners, kita akan kembali selesai jeda berikut. Di segmen berikutnya kita juga akan menggali juga nih tentang sosok seorang Bapak Rudi Petergoni. Jangan kemana-mana, kita akan kembali selesai jeda berikut.
Ya, baik Tribuners, terima kasih Anda masih setia menyaksikan program Ngopi, Ngobrol Politik. Dan tentu saja kembali lagi bersama saya Kinan Aulia. Dan saya juga masih mau menyapa narasumber kita yang hari ini yang sangat luar biasa. Ada Pak Rudi Petergoni, selaku Sekretaris PDIP Sulawesi Selatan. Kita sapa lagi yuk Tribuners. Halo, selamat sore dan kembali lagi Pak Rudi. Selamat sore Mbak Kinan dan Tribuners. Tadi kita sudah cukup banyak belajar juga ya di segmen pertama mengenai pemilu di 2024, mengenai juga sistem kekaderan yang ada di PDIP. Kayaknya kurang seru juga nih kalau kita nggak tahu bagaimana sebenarnya sosok dari Pak Rudi ini sendiri. Oke, Pak Rudi saat ini menjabat sebagai Sekretaris PDIP Sulsel. Mungkin untuk jenjang kekaderan Anda sendiri sebelumnya pernah di mana saja Pak Rudi? Saya dari bawah Mbak. Saya mulai dari Satgas, Satuan Tugas yang jaga-jaga pintu. Kemudian naik jadi Ketua Kecamatan. Kemudian dipercaya menjadi Sekretaris DPC tingkat Kota Makassar. Secara berturut-turut saya 4 periode menjadi Sekretaris tingkat Provinsi. Jadi saya ini kader tangga benar-benar Mbak. Bukan lift ya? Bukan lift, jadi dari bawah, jadi dari Satgas, Satuan Tugas, kemudian Ketua Kecamatan Ujung Pandang, Sekretaris tingkat Kota Makassar, kemudian jadi Sekretaris Provinsi. Jadi saya mengikuti jenjang kekaderan Mbak. Oke, mungkin untuk Pak Rudi sendiri sudah banyak isu ya yang sampai di luar sana. Dengan pengalaman Anda yang sangat luar biasa, mungkin wacana-wacana tentang jika ada tawaran atau mungkin Anda diposisikan untuk lanjut ke DPR RI, bagaimana Anda menjawab itu Pak Rudi? Banyak yang mendorong-dorong Mbak. Mendorong-dorong ya? Tapi belum jelas dorongnya ini dorong ke jurang atau dorong kemana gitu. Kalau saya serahkan aja kepada partai dan masyarakat tentunya. Yang mempercayakan. Iya, kita lihat survei juga. Kita tidak boleh hanya sekedar mau saja, tapi apakah juga rakyat mau sama kita. Kan yang penting itu. Dan bagi saya yang penting PD Perjuangan itu ada wakilnya. Karena kalau tidak ada wakil di satu tempat, maka tentu konsolidasi partai akan susah. Melalui DPRD, DPR RI, itulah corong rakyat bisa kita suarakan. Kalau tidak ada perwakilan, berat banget, Mbak. Kami pernah rasakan ketika PD Perjuangan tidak ada wakilnya di DPR RI, itu berat sekali. Kita, alhamdulillah sekarang ketua partai kami Haji Ridwan Andi Witri jadi anggota DPR RI periode kedua. Kemudian ada Ibu Sarce Bandaso dan Pak Samsuni yang kita udah miliki 3 anggota DPR RI di 3 dapil. Ini menunjukkan bahwa rakyat percaya sama PD Perjuangan. Jadi kalau bicara PD Perjuangan ya kita serahkan saja sama partai ya. Saya sudah luar biasa diberi kepercayaan. Banyak yang berdarah-darah di PD Perjuangan, tapi yang mendapatkan tugas mulia ya termasuk saya salah seorang yang saya merasa saya orang beruntung dipercaya oleh PD Perjuangan. Kalau mungkin di partai lain atau di tempat lain mungkin saya belum seperti ini Mbak. Tapi PD Perjuangan tidak lihat nama belakang, tidak lihat seperti apa, yang dilihat itu bahwa kadernya ini pantas atau tidak pantas untuk menduduki satu tempat atau suatu posisi. Dan saya merasa bahwa saya berada di tempat yang tepat di PDI Perjuangan. Seperti itu Mbak lah. 4 kali jadi anggota, jadi caleg, 4 kali jadi sekretaris PDI Perjuangan tingkat provinsi. Oke, kalau Kinan boleh tebak berarti Pak Rudi ini anak hukum ya? Saya anak ekonomi Mbak. Malah anak ekonomi ya? Ya, saya anak ekonomi. Saya hukum malah dalam proses kehidupan di partai malah akhirnya bersentuhan dengan hukum. Ya. Tapi pembelajaran masa kuliah memang mengambil jurusan ekonomi. Ya. Gimana Pak Rudi? Saya pertama di Unhas Mbak Kinan, terus saya ke YPUP, terakhir di STIMIK di STIE Mbak, kemudian S2-nya di YPUP Mbak. Jadi S1. Tapi ekonomi semua? Ekonomi semua. SE, sarjana ekonomi, terus master manajemen Mbak. Tapi ada, selama mungkin Pak Rudi sendiri duduk di bangku kuliah sampai sekarang menjadi seorang politisi, ilmu yang diterapkan di ekonomi ada juga? Ya, teori organisasi Mbak. Ya, teori organisasi kan di ekonomi Mbak. Kemudian manajemennya juga? Ya, kemudian pendekatan kepada masyarakat kan kita ada ekonomi makro, ada ekonomi mikro, kan ada pengantar ilmu ekonomi, dan politik ini kan tidak jauh-jauh dari hal tersebut. Dan menurut saya kampus lah yang membuat saya seperti ini. Saya aktif di kampus Mbak dulu, dan dulu saya nggak berani bicara Mbak Kinan
kalau bicara itu tersangkut di leher itu. Ya? Iya, mau bicara itu susah banget Mbak Kinan. Tapi setelah ikut-ikut organisasi, ya saya mulai bisa mengeluarkan pendapat. Ya, saya pernah ikut dalam satu kegiatan, saya ditugaskan berbicara soal bahwa kenapa sih kalau ada masalah TNI tidak langsung turun gitu ya. Betul. Saya ketemu waktu itu dengan Kasumabri pada saat itu, Pak Mardianto, bekas gubernur, pernah jadi gubernur Jawa Tengah. Saya udah latihan pertanyaannya, Mbak. Okay. Pas giliran saya bertanya, saya mau bertanya, Mbak, nggak keluar itu pertanyaan. Padahal udah disiapin. Padahal udah latihan di depan kaca gitu. Jadi memang public speaking itu tidak bisa. Seperti Mbak Kinan, saya sangat kagum caranya Mbak Kinan. Pasti Mbak Kinan ini latar belakangnya PR atau komunikasi gitu ya. Waduh, bener ya. Karena dari awal Mbak Kinan mampu menyajikan hal-hal. Saya dulu Mbak Kinan, seumur Mbak Kinan tidak berani bicara seperti Mbak Kinan ini. Makanya ini kemajuan zaman ya. Jadi mungkin orang bilang learning by doing ya. Kita terus belajar, akhirnya dulu saya kalau bicara Mbak cepat sekali Mbak. Dan terkadang masih seperti itu. Ya, cuma sama Mbak Kinan aja nih saya coba atur intonasi ini. Tapi nggak apa-apa Pak. Karena Mbak Kinan mampu mengarahkan dengan baik gitu. Mbak Kinan saya exciting sekali ya. Dan saya juga sangat excited. Narasumber saya hari ini langsung ya bisa menebak jurusan saya. Oke, baik Pak Rudi, tapi terlepas dari masa-masa kuliah Pak Rudi sampai di tahap ini, sampai juga melewati beberapa proses kader di PDIP, khususnya dengan sistem kekaderan yang ada di PDIP, untuk Pak Rudi sendiri, target terdekat Anda saat ini apa Pak Rudi? Saya udah berumah Mbak, saya punya 3 putri sekarang. Iya. Ada yang kuliah di Unhas, Fakultas Kedokteran Gigi. Kemudian ada yang kelas 3 SMA di SMA Negeri 2 Makassar. Kemudian ada putri saya yang kecil, baru kelas 5 SD. Saya yang paling gagah di rumah Mbak Kinan. Oh, berarti semuanya cewek ya? Semua cewek. Jadi istri saya tentu perempuan dan 3 putri saya juga pasti, 3 anak saya juga perempuan semua. Ya, tugas saya jangan sampai saya hanya jago di luar kandang aja, di rumah sendiri saya tidak mampu mendidik anak-anak saya. Jadi mungkin mengikuti siklus kehidupan, umur saya juga yang semakin berumur lah gitu. Tanggung jawab sebagai kepala keluarga bagaimana mendorong putri-putrinya untuk berkarir di pilihannya masing-masing. Jadi saya tidak pernah mengharuskan dia seperti ayah ya. Ya, tapi saya agak bangga ketika putri saya mau mendaftar mengikuti tes di salah satu universitas negeri. Dia memilih yang Mbak Kinan tadi tanya, yaitu jurusan hukum. Dan dalam ditanya apa alasannya memilih jurusan hukum, itu disampaikan karena bapak saya selalu ajar hukum adalah panglima dan sebagainya. Ternyata pelajaran hidup itu bisa membuat ya saya mungkin tidak jadi sarjana hukum, tapi putri-putri saya ada yang tertarik ke hukum gitu ya. Saya waktu disampaikan, Pak saya mau ke hukum, boleh nak, silahkan, karena menurut saya nggak bisa lagi seperti orang tua dulu gitu yang kita memaksakan, mengekang ya. Jadi anak saya yang suka kedokteran gigi, walaupun ibunya dan saya bilang kenapa bukan kedokteran umum, papa ini masih kayak zaman dulu gitu ya. Terus putri saya nggak ikut sama saya gitu, saya di ekonomi gitu. Kalau udah ikut ekonomi, maunya saya mau di hukum. Jadi welcome aja. Anak saya yang bungsu ya sering berubah-ubah lah seiring dengan usia, masih kecil, tapi saya juga mempersiapkannya tentunya dengan baik. Yang paling penting itu membaca, Mbak. Membaca, kemudian juga tentu bagaimana bisa berkomunikasi dengan baik dengan seluruhnya ya, maksudnya bukan cuma dengan keluarga tapi dengan masyarakat. Dan yang paling penting itu adalah akhlak ya. Kita harus didik mereka supaya mereka bisa menghargai, menghormati dan bisa menjalankan kehidupan ini dengan sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh agama, oleh orang tuanya, dan tentu paling penting sopan santun juga. Itu menurut saya ya modal, itu tugas saya sekarang, karena kalau di partai saya rasa saya sudah di puncaknya, Mbak.
ketika kita sudah sampai di puncak, ya kita tidak punya tempat lain selain mulai merefleksikan diri gitu. Kapan saatnya kita berhenti gitu. Dan saya lihat kader-kader PD Perjuangan makin baik, makin banyak, dan berarti saya berhasil kalau itu yang terjadi. Ya tugas kita kan adalah bagaimana menyiapkan kader gitu. Dan generasi pastinya. Ya jadi mungkin itu pikiran saya udah berubah dari dulu, pokoknya yang sangat exciting, ingin di mana-mana gitu, ingin kemana-mana. Masa-masanya ya, masa-masanya, tapi sekarang udah berubah. Saya malah ingin lihat bahwa PD Perjuangan ini ada di semua dapil, ada di semua dapil provinsi. Ya kami baru 8 Mbak dari 11 dapil. Berarti ada 3 dapil kami tidak memiliki wakil. Yaitu Goa Takalar, Jeneponto Bantaeng Selayar, serta Bulukumba Sinjai. Ini menjadi kerja keras kita untuk bagaimana kami mempertahankan yang 8 dan mendapatkan yang 3 ini, Mbak. Kalau itu berhasil, saya puas, Mbak. Suara PD dari 3 jadi 5, jadi 8, kalau bisa jadi 11, berarti itu bagi saya itu berhasil, Mbak. Ya, target juga berarti ya? Ya, itu target yang mengganggu pikiran saya jujur aja. Ya, mengganggu dalam arti bahwa saya harus bekerja keras untuk itu. Ya, saya sudah dapatkan kehormatan yang luar biasa dari partai. Nah, sekarang tugas saya bagaimana saya bisa membuat PD Perjuangan ini welcome di hati rakyat. Baik. Itu yang tidak mudah pasti. Nah, ini yang terpenting juga mungkin setelah kita mendengarkan masa-masa dari Pak Rudi Petergoni, juga kehidupannya, ini kayaknya kita harus tahu juga nih sebenarnya di balik seorang sekretaris PDIP Sulsel, siapa sih Pak Rudi? Inspirasi Anda? Bapak saya. Jadi bapak saya lah yang menginspirasi saya. Selalu ada kata-katanya, cepat masak, cepat busuk. Jadi itu yang membuat kalau suatu buah-buahan itu cepat masak, pasti cepat busuk juga. Jadi jangan dikarbit. Nah, itu yang selalu diingatkan kepada saya. Kemudian dia selalu sampaikan bahwa jangan pernah menghindari persoalan-persoalan. Di setiap jalan pasti ada persoalan. Jangan dihindari tapi dihadapi. Carikan solusi, hadapi, dan upayakan bagaimana semua persoalan-persoalan itu berakhir dengan baik. Itu yang menjadi bekal saya. Selalu beliau motivasi saya. Bahkan bapak saya kan bukan orang PD Perjuangan awalnya. Ya, tapi ketika saya di PD Perjuangan, saya memilih PD Perjuangan. Dia sampaikan kalau itu jalan pilihanmu, nak, terus bekerja untuk rakyat. Jadi yang memotivasi saya adalah bapak saya. Saya bisa jadi sekretaris mungkin dan dianggap cukup baik di PD Perjuangan ya karena diajar oleh bapak saya gitu. Dan tentu kalau ada bapak yang baik pasti ada ibu yang baik. Ibu saya selalu menjaga, merawat, membimbing, dan tentu mendoakan agar putranya ini bisa berguna bagi keluarga, bagi masyarakat, tentu bagi bangsa. Dan saya bersyukur memiliki bapak yang luar biasa dan ibu yang sangat hebat ya. Karena kalau tanpa kedua orang tua ini saya bukan apa-apa. Ya, bapak saya orang biasa, ibu saya orang biasa, tapi punya keinginan yang luar biasa. Ya, sehingga anaknya bisa menjadi luar biasa. Paling tidak anaknya walaupun biasa-biasa saja, tapi bisa berbuat sesuatu yang luar biasa. Itu yang menjadi harapan kedua orang tua. Karena kami dari keluarga sederhana, dari keluarga biasa-biasa, tapi ditanamkan selalu disiplin. Supaya kita bisa menghargai waktu, bisa menghargai sesama, dan bisa menghargai pekerjaan. Saya kalau makan itu, Mbak, contoh di keluarga kami tidak boleh meninggalkan jejak sedikit pun di piring itu. Seperti itu ya. Tidak boleh. Jadi itu bagian dari penghargaan yang kecil. Saya terbiasa disiplin. Contoh diundang, saya minta maaf kemarin mungkin karena tapi tadi kayak diundang tadi saya udah tahu jamnya jam 3, sebelum jam 3 saya sudah ada di tempat ini. Kami terbiasa memang dengan disiplin dan itulah yang membuat saya seperti ini. Saya ditempa oleh disiplin dan kepercayaan dan tentu dengan kasih sayang dari orang tua. Dan Kinan juga mau bilang pasti Bapak dan Ibu dari Pak Rudi juga pasti bangga karena sampai di titik ini Pak Rudi menjalankan kedisiplinan itu dan mungkin diteruskan ke anak-anak juga ya Pak Rudi.
Ya tidak mudah Mbak Kinan anak sekarang. Ya pasti ada-ada saja ya. Umpamanya dibilang bapak ini kuno lah. Jangan sampai jadi ayah kulot juga ya begitu. Jadi memang kita harus terus dan mengikuti terus perkembangan juga perkembangan zaman. betul. Tidak sama waktu kami dididik dulu. Tapi kedisiplinan itu pasti sudah berubah. Dengan semakin canggihnya dunia ini, teknologi. Dulu kita kalau orang tua batuk aja kita udah tahu bahwa kita harus menyingkir ya. Sekarang biar kita pelototin juga, kenapa Pak, kenapa gitu kan. Ini jadiin bercandaan ya. Iya, tapi itulah dunia sekarang. Betul. Jadi kami juga sebagai orang tua, sama juga di kekaderan, tidak mungkin waktu kami didik kader pada tahun 90 sama dengan kami didik kader tahun 2020 pasti beda. Semakin lebih luas, tapi visi misi partai, ideologi partai itu bisa masuk. Tetap harus disampaikan. Harus Mbak, karena kalau tidak bagi kami ada pertaruhan yang besar yang kita perjuangkan, yaitu bagaimana Indonesia ini tidak terpecah belah. Betul. Itu memang menjadi tugas yang tidak berat, tidak ringan, karena Indonesia ini terdiri dari beragam bahasa, beribu-ribu suku, dan berbagai macam pulau. Ini yang tidak mudah. Yang bisa memperkokoh kita hanya Pancasila. Betul. Dan kami teguh bahwa Pancasila ini harus selalu ada di hati kita. Pancasila ini adalah bintang penuntun kita, the way of life. Jadi, iya, kalau itu bisa terus kita jaga, kita pelihara, kita kembangkan, saya yakin bahwa Indonesia yang sekarang akan jauh lebih hebat dari Indonesia sebelumnya. Lebih kuat maju dan lebih maju kuat, pastinya. Ya pasti Mbak Kinan. Dan kita bisa keluar dari pandemi ini. Ya. Itu yang paling penting. Yang paling penting juga. Optimisme penting Mbak. Tanpa kita kendor ya. Betul. Ya saya takutnya kita nanti mulai kendor dengan kondisi yang sudah ada. Jadi yang penting jangan kendor, disiplin, prokes sampai kita bisa keluar dari pandemi ini. Karena kalau kita belajar setiap 100 tahun pasti ada pandemi. Dulu flu ya, makanya tahun 1918 terkenal dengan Spanish flu. Kemudian kita lihat 3 tahun kemudian akhirnya flu itu dapat ada obatnya, ada vaksinnya. Ya kita hadapi 100 tahun kemudian ya COVID-19. COVID ini sudah berumur hampir 3 tahun ya, sejak 2019 ya. Sudah 2022. Kita berharap obat segera ada. Kemudian dengan kita sudah vaksin, daya tahan tubuh kita sudah semakin baik. Tidak boleh kita anggap remeh COVID ini, Mbak. Saya korban dari COVID. Adik saya meninggal dunia karena COVID. Gitu. Jadi kita tidak boleh abai. Pastinya, ya, betul. Saya takut dengan pemerintah mengatakan bahwa boleh mudik, boleh macam-macam, kita abai. Ya, tetap prokes juga pastinya. Nanti tiba-tiba 2023 naik lagi kalau kita abai. Kalau naik lagi itu alasan untuk menunda pemilu loh Mbak. Itu yang kami khawatir. Sehingga kami selalu ingatkan bahwa jangan abai. Pertaruhan kita bukan cuma pertaruhan kesehatan, tapi pertaruhan kita adalah bagaimana bangsa dan negara ini ke depan. Sehingga harapan saya ya melalui ini Tribuners, mari kita tetap dengan keleluasaan yang sudah ada mulai dilonggarkan. Jangan kita lupa, jangan kita abai, tetap prokes. Kalau tidak bisa lagi kembali gelombang ke-3, gelombang ke-4, gelombang ke-5, dan bisa saja itu jadi alasan untuk menunda pemilu. Itu yang kami khawatir. Kalau 2023 tinggi angka Mbak, rumah sakit penuh, berarti bukan lagi kesalahan siapa gitu loh Mbak. Jadi saya berharap Tribun Timur, Tribun Network terus ingatkan rakyat juga bahwa jangan abai. Baik, kita berikan tepuk tangan yang meriah dulu untuk Pak Rudi Petergoni. Keren sekali beliau dengan segala bentuk opini yang dipersembahkan untuk kita pada sore hari ini di Ngobrol Politik. Tapi rasanya kurang nih Pak Rudi, kalau di akhir diskusi kita ini Pak Rudi tidak memberikan closing statement ataupun juga pesan-pesan kepada seluruh masyarakat, bahkan mungkin bil khusus kepada kader-kader PDIP Sulawesi Selatan. Silakan Pak Rudi.
kerjakanlah kewajibanmu tanpa menghitung untung ruginya. Dan menurut saya, apapun yang kita diberikan, apapun yang kita kerjakan, tanpa cinta, tanpa kasih, tanpa keinginan untuk berbuat baik, pasti hasilnya kurang baik. Tapi kalau kita dasarkan dengan sesuatu yang baik, pasti hasilnya jadi baik. Dan mudah-mudahan pertemuan pada hari ini bermanfaat. Dan tentu saya juga Mbak Kinan mohon maaf kepada Tribuners kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Kalau ada cincin patahku jangan simpan dalam laci. Kalau ada kata salahku jangan simpan dalam hati. Wow, ditutup dengan pantun keren sekali. Terima kasih banyak Pak Rudi Petergoni. Sama-sama Mbak Kinan. Sudah datang juga berbagi bersama kita. Bukan hanya itu, kita juga tadi sudah sharing banyak hal, diberikan juga pengalaman kekaderan beliau di masa-masa mudanya. Tapi sampai sekarang masih muda ya, tetap muda dan harus selalu muda semangatnya ya. Semangat yang masih muda. Ya. Wajah juga pasti Pak, masih muda kok. Oke baik, saya ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kita. Ada Bapak Rudi Petergoni selaku Sekretaris PDIP Sulawesi Selatan telah bergabung bersama kami di dua segmen terakhir pada Ngobrol Politik ini. Semoga kita bisa bertemu lagi Pak di forum-forum selanjutnya. Dan sampai bertemu pada episode-episode berikutnya dalam Ngobrol Politik, membahas politik-politik yang ada di Indonesia pada episode-episode berikutnya dengan narasumber-narasumber yang selalu menarik, dengan tema-tema yang selalu menarik. Saya Kinan Aulia mewakili kru yang bekerja pamit, tetap mematuhi protokol kesehatan dan jangan lupa melakukan vaksinasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kita pada Salam, sampai jumpa.